Jelang pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta pada November mendatang, Partai Amanat Nasional menjalin silaturahmi dengan pengurus Dewan PDI Perjuangan. Saat dialog bersama, kedua pengurus partai politik membahas kemungkinan koalisi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta 2024. Kerjasama partai politik ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam membangun kota Yogyakarta. Tidak bisa sendirian membangun kota Jogja. Mengingat betapa dinamisnya kota Jogja dengan berbagai dinamika dan persoalan yang ada. Yang kedua, sebenarnya kan kami juga diamanai untuk mencari teman kerjasama partai politik untuk pilkada nanti. Nah, oleh karena itu memang kami membuka semua komunikasi dengan semua partai politik. Pertemuan antara kedua parpol diharapkan menyatukan kehendak politik untuk memilih calon pemimpin daerah yang mampu menuntaskan permasalahan di kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhat, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Hari ini Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari posisinya sebagai wali kota Surakarta. Sementara itu dalam Pilgub Jakarta diprediksi akan menyajikan pertarungan jilid kedua antara Anies Baswedan melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Nadia Valeri, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya sebagai wali kota Surakarta. DPRD Surakarta menyetujui pengunduran diri Gibran. Dalam SK yang dibacakan, DPRD juga mengusulkan wakil wali kota Surakarta Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai PLT wali kota menggantikan Gibran. Surat pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surakarta. Dalam suratnya, Gibran menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wali kota Surakarta untuk fokus bertugas sebagai wakil presiden terpilih. Wali kota Surakarta dengan hormat Gibran menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Sebelumnya pemirsa, pada Selasa siang Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wali kota Surakarta. Di hadapan wartawan, Gibran mengungkapkan salah satu alasan dirinya mundur untuk mempersiapkan pelantikannya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Selasa siang, Gibran menyerahkan berkas pengunduran dirinya di antar wakilnya, Teguh Prakosa, ke gedung DPRD Kota Surakarta. Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo. Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Selain menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran juga menyerahkan kembali mobil dinasnya.
Putra sulung Presiden Jokowi ini pulang menggunakan mobil pribadi. Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran Rakabuming Raka langsung berkemas membereskan ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Nantinya, ruang kerja akan dipakai oleh wakilnya Teguh Prakosa yang secara otomatis menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Solo. Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan ASN Kota Surakarta. 129 aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kota Surakarta diambil sumpah janjinya hari Senin 15 Juli. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat dilaksanakan di ruang Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu pejabat yang dilantik adalah ex-ajudan Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Surakarta, yakni Herwin Trinugroho Adi. Herwin dilantik sebagai Camat Laweyan setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol, Komunikasi, dan Administrasi Pimpinan Setda Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya maju di dua daerah tersebut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep didukung sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Terbaru, Partai Golkar bahkan telah menyiapkan sosok pendamping untuk Kaisang, yaitu pengusaha Yusuf Hamka alias Baba Alun. Namun Kaisang justru menilai Ridwan Kamil yang merupakan sosok jagoan Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru, Pak, di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Nama Kaisang juga santer dalam Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Kaisang dalam sejumlah survei bahkan mengungguli sejumlah nama lainnya. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya untuk maju dalam Pilkada. Ia menyebut baik di Jakarta maupun Jawa Tengah, Kaisang memiliki peluang yang bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Di Jakarta, wacana duet Ka'bah alias Kaisang Baba Alun masih harus didiskusikan oleh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Alasannya, masing-masing partai ingin mengusung calonnya sendiri. Sementara di Jawa Tengah, sejumlah partai masih menunggu kepastian apakah Kaisang benar akan maju di daerah asalnya tersebut. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, manuver Golkar menyandingkan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dengan Bupati Asahan Surya dalam Pilkada Sumut mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Namun Bobi Nasution yang didukung 6 partai politik masih harus menunggu keputusan dari parpol pendukung lainnya. Ya, terima kasih, dan hari ini boleh kita DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi menunjuk Bupati Asahan Surya mendampingi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Golkar pun menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. Menanggapi keputusan tersebut, Partai Gerindra selaku salah satu pengusung Bobi Nasution memberikan lampu hijau. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Semua daerah penting, semua daerah strategis dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga Pak Prabowo merasa bahwa daerah tersebut, provinsi tersebut harus dipimpin oleh orang terbaiknya di provinsi dan di daerah tersebut. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku kursi calon wakil Gubernur Sumatera Utara memang sudah disepakati akan diisi oleh Partai Golkar. Calon wakil Gubernur Sumatera Utara yang memang ada disampaikan, dan kemarin Pak Erlangga juga sudah menyampaikan
ya, dan tadi sudah disampaikan Bang Ijek, ini menjadi terang. Selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Sementara itu PKB sebagai salah satu partai pengusung Bobi mencoba untuk memasangkan Bobi dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Namun hingga kini belum ada kelanjutan dari wacana duet Bobi Nagita. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution tahun ini maju dengan dukungan dari 6 partai, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Selain Bobi, bursa Pilgub Sumatera Utara diprediksi akan diramaikan juga oleh Edi Rahmayadi. Edi akan didukung oleh PKS dan juga Hanura. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Partai Golkar berencana mengusung Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Sementara itu duet Kaisang Yusuf Hamka juga terus didorong untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Di tengah terombang-ambingnya nasib Ridwan Kamil di Pilkada mendatang, Partai Golkar masih terus mendorong Ridwan Kamil maju di Pilgub Jawa Barat. Terutama jika Ketum PSI Kaisang Pangarep maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kang Emil kemungkinan besar akan maju di Jawa Barat. Itu akan maju di Jawa Barat. Itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Golkar Jawa Barat maupun seluruh kabupaten kota, para ketuanya, dan juga para bakal calon kepala daerah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Mereka mengharapkan seperti itu. Majunya Kang Emil di Pilgub Jawa Barat juga didukung oleh Partai Amanat Nasional. Bahkan PAN telah menyiapkan Bima Arya dan Desi Ratnasari untuk mendampingi Ridwan Kamil. Partai Gerindra hingga kini masih belum memberikan keputusan. Sebelumnya, Gerindra merekomendasikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008 hingga 2018 Deddy Mulyadi jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat termasuk PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimanakah peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk duduk di kursi DKI 1 bila berhadapan dengan Anies Baswedan? Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kawal Pilkada. Terima kasih Anda masih di Kawal Pilkada. Pemirsa, Anies Baswedan masih menjadi salah satu nama favorit dalam Pilgub Jakarta. Menariknya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok diprediksi jadi calon lawan terkuat Anies dalam Pilkada mendatang. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih menjadi tokoh favorit dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Hingga kini, Anies telah mendapatkan dukungan dari PKS dan Nasdem, sementara PKB masih belum memutuskan. Meski condong mendukung Anies, namun PKS yang mengunci duet Anies Sohibul Iman membuat sejumlah partai maju mundur dalam memberikan dukungannya. Menariknya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi salah satu sosok kuat yang mampu melawan dominasi Anies. Meski hingga kini, PDI Perjuangan masih belum putuskan dukungannya. Namun PDI Perjuangan utamakan akan ajukan kadernya sendiri dalam pilkada mendatang. Tidak hanya Ahok, nama Andika Perkasa juga masuk dalam nominasi bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusung PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan akan menduetkan Anies dengan Andika. Selama memenuhi kuota yang ada, dalam artian persyaratan dan mekanismenya itu mencukupi, bukan tidak mungkin politik dinamis. Termasuk peluang Anies Andika. Mari. Sementara Partai Golkar mengajukan duet Kaisang Yusuf Hamka untuk melawan dominasi Anies. Duet ini masih harus menunggu persetujuan partai koalisi.
Hingga kini, Partai Gerindra belum mengambil keputusan akan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta mendatang. Namun Partai Gerindra telah memberikan surat rekomendasi untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Iya, sekali lagi Jakarta salah satu yang sedikit memerlukan waktu untuk Pak Prabowo melakukan telaah, pendalaman dari pandangan dan pemikiran yang berkembang di masyarakat, karena Jakarta adalah daerah yang juga dianggap sebagai kota ekonomi, sehingga beliau perlu pandangan yang berkembang baik dari Koalisi Indonesia Maju ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan tokoh-tokoh agama. Tidak hanya Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional sebagai salah satu partai Koalisi Indonesia Maju juga ingin mengusung calonnya sendiri. PAN yang ingin mengusung Zita Anjani, putra Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Pilkada Jakarta. Kemungkinan majunya Ahok dalam Pilkada Jakarta membuka peluang terjadinya pertarungan kedua antara Anies dan Ahok. Pertarungan keduanya pertama kali terjadi pada Pilkada 2017 lalu. Anies memenangkan kursi Jakarta 1 dan menjabat sebagai gubernur hingga 2022 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pertarungan perebutan kursi Gubernur Jakarta kemungkinan akan kembali mempertemukan Anies Baswedan melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Lantas bagaimanakah peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam melawan Anies? Berikut sejumlah survei kandidat potensial di Pilgub Jakarta. Inilah survei terbaru dari Litbang Kompas, pemirsa. Kita saksikan sama-sama. Di posisi pertama ada nama Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas 29,8%. Disusul dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan selisih yang cukup tipis. Ahok di elektabilitas 20%. Kemudian di peringkat ketiga ada nama Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,5%. Dan di posisi keempat dan kelima disusul dengan Erick Thohir dan juga Sri Mulyani. Selanjutnya pemirsa, di posisi ke-6 ada nama Andika Perkasa dengan elektabilitas 1%. Sementara di posisi ke-7, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga menduduki elektabilitas 1%. Di peringkat ke-8 dan ke-9 ada nama Heru Budi Hartono dan juga Tri Risma Harini dengan perolehan elektabilitas 1%. Kita lanjutkan pemirsa, elektabilitas kandidat potensial di Pilgub Jakarta 2024. Di mana selanjutnya ada nama Ridwan Kamil dengan perolehan elektabilitas 23,4%. Dan di posisi kedua Tri Risma Harini, selisihnya juga cukup tipis dengan elektabilitas 19,2%. Sementara itu di peringkat ketiga ada nama Anies Baswedan, elektabilitas 18,4%. Di mana ini merupakan survei dari Lembaga Survei Jakarta periode 8 hingga 15 Januari 2024. Selanjutnya pemirsa, nama Kaisang Pangarep ini berada di posisi ke-6, di mana sebelumnya di posisi ke-4 dan juga ke-5 ada Basuki Cahayapurnama dengan perolehan 8,7%, disusul oleh Heru Budi Hartono dengan perolehan 5,5%. Nah pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi terkini dari pencocokan dan penelitian atau coklit Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Tetaplah di Kawal Pilkada. Anda kembali di Kawal Pilkada pemirsa, pencocokan dan penelitian atau coklit terus berlanjut di daerah-daerah. Seperti yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangka Barat yang telah mendata ribuan pemilih. KPU Bangka Barat telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada 2024. 540 petugas pemuktahiran data pemilih telah mendata sebanyak 151.607 data pemilih dari Kemendagri. Hasil coklit ditemukan 7.096 pemilih tidak memenuhi syarat. Di antaranya karena telah meninggal, pindah domisili, masuk anggota TNI Polri, dan juga ditemukan masih di bawah umur.
Coklit juga menemukan 140.622 pemilih telah sesuai dengan domisili dan TPS yang ditentukan, 6.757 pemilih pemula, dan 3.889 pemilih pindahan, serta 1.268 pemilih disabilitas. Sekarang kita melaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait pemutakhiran persiapan dari pasca coklit. Meskipun proses pencoklitan telah mencapai 100%, KPU Bangka Barat meminta seluruh petugas Pantarlih memanfaatkan waktu yang tersisa untuk tetap menyisir data pemilih potensial lainnya. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pemirsa, pencocokan dan penelitian atau coklit hampir mencapai 100%. Namun demikian, dari total 17 kecamatan, hanya 4 kecamatan yang telah menuntaskan proses coklit. Petugas Pantarlih Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terus melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit. Hingga 15 Juli 2024, proses coklit telah mencapai 97% lebih. Coklit dilaksanakan di 17 kecamatan dengan jumlah calon pemilih yang sudah terdata sebanyak 717.850 orang. Meskipun hampir mencapai 100%, hanya 4 kecamatan yang telah menuntaskan proses itu. Sampai pada hari ini, kemarin lebih tepatnya itu sampai 97% sekian. Jadi menyisakan kurang lebih tinggal 20.000 data pemilih lagi yang perlu masih perlu didatangi untuk dicoklit. Pemilih semua mengikuti sesuai dengan yang sudah diaturkan dan juga menjadi tidak ada beda-bedakan ya. Coklit dilaksanakan dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Tahapan coklit telah dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali resmi meluncurkan maskot dan jingle pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024. KPUD Bali memberi nama maskot mereka Genta Nayaka Praja. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Nadia Valeri dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali resmi meluncurkan maskot untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024. Maskot tersebut dinamai Genta Nayaka Praja. Simbol Genta digambarkan berwarna emas dengan logo pemilu pada lonceng Genta yang dikelilingi cakra yang mempresentasikan simbol-simbol Astabrata, yakni 8 sifat kepemimpinan dewa. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik untuk rakyatnya dari suara-suara kedamaian. Di dalam maskot kita itu tergambar ada Astabrata yang merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang baik yang menjadi toladan kita semua dalam rangka menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara ini.